Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Kelvin Barudin Yusuf dari kelas 6 PGSDA 8, Unisnu Jepara, NIM 181310000233. Akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Pengaruh Gadget terhadap Perkembangan Kecerdasan Siswa Sekolah Dasar kelas 5 di SD Negeri 6 Bulungan. Latar belakang proposal ini adalah dengan adanya perkembangan dan kemajuan ilmu teknologi atau bisa disebut iptek yang sedemikian canggih di bidang telekomunikasi, khususnya gadget, dengan gadget yang melalui fitur-fitur lengkap membuat pelajar mampu mengakses informasi yang ada di seluruh penjuru dunia dalam waktu yang relatif singkat dan hampir bersamaan, serta dengan biaya yang relatif murah sehingga dapat membantu siswa dalam mengakses informasi yang berhubungan dengan materi-materi pembelajaran yang diberikan di sekolah. Alhasil, prestasi belajar siswa dapat meningkat. Namun, di lain pihak, gadget pun dapat menimbulkan dampak negatif terhadap prestasi belajar siswa. Pada saat ini, dunia mengalami musibah dengan munculnya virus corona yang sangat menakutkan. Virus ini tidak terlihat oleh mata manusia karena ukurannya yang sangat kecil. Apabila terinfeksi virus corona, akan mengalami sesak napas hingga paling parah, yaitu kematian. Banyak orang yang terdampak virus ini baik dalam hal ekonomi, sosial, dan juga pendidikan. Dampak virus corona dalam bidang sosial yaitu manusia dilarang melakukan kegiatan berkelompok atau dibatasi sehingga dalam bidang pendidikan juga terdampak, yaitu banyak sekolah dasar yang meliburkan semua siswanya untuk mencegah COVID-19 semakin meluas, maka pembelajaran yang awalnya tatap muka, tetapi sekarang memakai pembelajaran online menggunakan gadget. Rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama, bagaimana pengaruh gadget terhadap nilai akademik siswa sekolah dasar yang menggunakan gadget? Yang kedua, bagaimana pengaruh gadget terhadap kecerdasan siswa sekolah dasar yang menggunakan gadget? Yang nomor tiga, apa manfaat penggunaan gadget bagi siswa di saat pandemi? Tujuan penelitian ini yaitu, yang pertama, untuk mengetahui pengaruh gadget terhadap nilai akademik siswa sekolah dasar yang menggunakan gadget. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh gadget terhadap kecerdasan siswa sekolah dasar yang menggunakan gadget. Yang ketiga, mengetahui manfaat penggunaan gadget pada saat pandemi bagi siswa sekolah dasar. Yang keempat, mengetahui seberapa banyak siswa sekolah dasar yang menggunakan gadget. Manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penulisan karya tulis ini dapat membatasi masalah siswa sekolah dasar terhadap gadget. Penggunaan gadget ini kadang di luar kontrol dan pengawasan orang tua. Manfaat penulisan ini dapat menjadi bahan pertimbangan orang tua kepada siswa sekolah dasar tentang gadget, serta manfaat penulisan karya tulis ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Iqbal tahun 2019 tentang dampak penggunaan gadget terhadap kemampuan interaksi anak sekolah dasar pada situasi pandemi COVID-19 menyimpulkan bahwa penggunaan gadget pada anak sekolah dasar dapat berdampak positif dan negatif. Dampak positif antara lain, yang pertama, mempermudah komunikasi. Yang kedua, dapat mencari informasi di mana saja. Yang ketiga, memperbanyak jaringan pertemanan. Yang keempat, menambah kreativitas anak. Sedangkan dampak negatif dari penggunaan gadget antara lain, yang pertama, anak malas membaca karena dapat materi dari internet. Yang kedua, anak malas beraktivitas. Yang ketiga, anak mudah marah. Yang keempat, terganggunya konsentrasi. Yang kelima, dapat merusak mata. Penelitian terdahulu juga dilakukan oleh L. Shiva tahun 2019 tentang dampak penggunaan gadget terhadap perkembangan psikologi anak sekolah dasar, menyebutkan bahwa penggunaan gadget berdampak pada perkembangan psikologi anak sekolah dasar. Dampak yang ditimbulkan yaitu dampak positif. Anak mudah mencari informasi tentang pembelajaran dan memudahkan untuk berkomunikasi dengan teman. Namun, dampak negatif yang ditimbulkan dari gadget yaitu berpengaruh pada perkembangan psikologi anak, terutama aspek pertumbuhan emosi dan perkembangan moral. Dalam pertumbuhan emosi, anak yang menggunakan gadget menjadi mudah marah, suka membangkang, meniru tingkah laku dalam gadget, serta berbicara sendiri pada gadget. Sedangkan pengaruhnya terhadap perkembangan moral,
berdampak pada kedisiplinan, anak menjadi malas melakukan apapun, meninggalkan kewajiban untuk beribadah, dan berkurangnya waktu belajar akibat terlalu sering bermain game dan menonton YouTube. Teori yang relevan dengan penelitian ini yaitu definisi teknologi informasi. Dalam dunia pendidikan, teknologi informasi secara umum bertujuan agar peserta didik memahami, mengenal, serta dapat menggunakan alat daripada teknologi informasi. Di samping itu, peserta didik dapat memahami bagaimana, di mana informasi dapat diperoleh, dan bagaimana cara mengemas atau mengolah informasi yang sudah didapat. Teknologi informasi adalah proses pengelolaan dan penyebaran data untuk mendapatkan hubungan antara teknologi komputer dan komunikasi. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memindahkan data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang tepat, akurat, dan tepat waktu. Dari definisi di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa teknologi informasi merupakan serangkaian tahapan penanganan informasi yang meliputi penciptaan sumber-sumber informasi, pemeliharaan saluran informasi, seleksi dan transmisi informasi, penerimaan informasi secara selektif, penyimpanan dan penelusuran informasi, serta penggunaan informasi. Peranan teknologi informasi dalam pembelajaran ini selain membantu peserta didik dalam belajar, juga cukup berpengaruh kepada guru, terutama dalam pemanfaatan fasilitas untuk kepentingan memperkaya kemampuan mengajarnya. Jadi pada dasarnya teknologi informasi ini harus terus dikembangkan agar pemanfaatannya dalam dunia pendidikan bisa lebih dioptimalkan. Definisi gadget. Gadget adalah suatu barang elektronik yang berfungsi untuk komunikasi satu dengan yang lainnya. Tidaklah susah seiring kemajuan zaman. Gadget memiliki fitur terbaru yaitu games, internet, video, dan sosial media. Pada kemunculan gadget ialah sebuah istilah kata bahasa Inggris yang berarti suatu barang elektronik kecil yang mempunyai macam fungsi khusus menurut Husna tahun 2017. Pendapat lain juga menyebutkan bahwa gadget merupakan suatu bentuk nyata dari adanya perkembangan teknologi pada zaman sekarang ini. Hal ini mempengaruhi pola pikir maupun perilaku manusia. Menurut Putri Hana Febriana tahun 2017, gadget mempunyai banyak manfaat bila dipakai dengan bijak dan sesuai fungsinya. Asalkan pada saat anak menggunakan gadget harus dalam pemantauan orang tua. Menurut Marpaung tahun 2018. Sedangkan menurut Warisyah tahun 2015, gadget merupakan alat elektronik yang digunakan sebagai media informasi, media belajar, dan sebagai hiburan. Macam-macam aplikasi dalam gadget. Macam-macam aplikasi dalam gadget ada sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi yang mendukung bagi pembelajaran yaitu seperti YouTube, Quiz, Microsoft 306, Zoom, Ruang Guru, Google Meet, dan lain-lain. Lalu sosial media seperti WhatsApp, Facebook, Line, Twitter, Instagram, dan lain-lain tentunya. Games seperti catur, mobil-mobilan, TTS, Mobile Legends, dan lain-lain. Dampak positif dan negatif dari penggunaan gadget. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dampak positif dari penggunaan gadget. Menurut Witarsa tahun 2018, yang pertama, mempermudah komunikasi dengan adanya gadget. Anak akan dengan mudah berkomunikasi dengan teman yang lain. Yang kedua, menambah pertemanan dengan adanya aplikasi di dalam gadget. Anak bisa memperluas jaringan pertemanan di dunia maya. Yang ketiga, menambah rasa percaya diri di setiap hari. Manusia akan membawa gadget kemanapun karena bisa menambah rasa percaya diri. Sedangkan menurut Ardianti tahun 2018 menjelaskan bahwa yang pertama, mudah memperoleh informasi. Anak dengan mudah mengakses informasi melalui gadget. Yang kedua, menjadi anak yang kreatif. Dengan aplikasi di gadget, anak bisa lebih kreatif. Sedangkan menurut Rosalia tahun 2017, dampak positif yang ditimbulkan dari gadget adalah yang pertama, sebagai hiburan. Gadget sebagai sarana hiburan adalah menggunakannya untuk bermain game maupun menonton video. Yang kedua, sebagai media komunikasi. Dengan gadget, siswa dapat berkomunikasi dengan mudah.
Yang ketiga, penggunaan internet dalam pembelajaran. Siswa dapat mencari materi melalui internet. Jadi, dari penjelasan ketiga ahli di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan gadget bisa mempermudah anak dalam mencari materi tugas sekolah. Sebagai hiburan, anak bisa menambah pertemanan dengan orang banyak dan menambah rasa percaya diri mereka. Anak bisa mengakses informasi dan membuat anak menjadi kreatif. Dampak negatif dari penggunaan gadget. Menurut penjelasan dari Sinta tahun 2018 dinyatakan bahwa yang pertama, bahaya karena terkena sinar radiasi. Jika gadget digunakan dalam waktu yang lama, maka mengakibatkan berkurangnya kemampuan indera penglihatan karena terkena cahaya radiasi. Yang kedua, menjadi sebuah kebiasaan. Dalam keseharian, anak menjadikan gadget sebagai kebiasaan yang tidak bisa terlepas dari genggamannya. Anak sehingga selalu dibawa kemanapun berada. Yang ketiga, terlambat dalam memahami materi pembelajaran. Saat pembelajaran berlangsung, siswa tidak fokus terhadap materi yang disampaikan guru, dikarenakan sering mencari materi di dalam gadget. Sedangkan menurut Novitasari tahun 2016, dampak negatif penggunaan gadget sebagai berikut. Yang pertama, malas melakukan kegiatan. Dengan berbagai jenis aplikasi di dalam gadget membuat anak lebih asik memainkan gadget daripada kegiatan olahraga, sehingga anak lebih mudah terserang penyakit. Yang kedua, lupa bermain bersama teman. Pemakaian gadget secara terus-menerus bisa melupakan kebiasaan bermain bersama teman di dunia nyata. Sedangkan menurut penjelasan dari Hidayati tahun 2016, bahwa dampak negatif penggunaan gadget yang pertama, menjadi kecanduan gadget. Saat bermain dengan waktu yang lama bisa mengakibatkan kecanduan gadget. Anak menjadi tidak peduli saat diajak bicara. Yang kedua, lebih mementingkan gadget daripada perintah orang tua. Pada saat orang tua memberi perintah anak untuk membeli sesuatu, akan tetapi anak tidak memperdulikan dan melanjutkan bermain gadget. Dari penjelasan ketiga ahli di atas dapat disimpulkan dampak negatif dari penggunaan gadget terhadap anak adalah anak kecanduan bermain game, malas beraktivitas, menjadi sebuah kebiasaan, sulit fokus dan belajar, antisosial dengan lingkungan sekitar tempat tinggal. Selanjutnya, definisi kecerdasan. Kecerdasan adalah suatu kemampuan atau keterampilan seseorang dalam memecahkan suatu masalah atau menciptakan pemikiran yang bernilai lebih dari satu atau lebih pengetahuan budaya yang ada di dunia. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang dalam menghadapi, menyesuaikan diri terhadap situasi baru secara tepat dan efektif. Kecerdasan juga dapat dimaknai sebagai jalan pemikiran atau pengetahuan seseorang. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk belajar, berpikir dari semua pengetahuan yang didapat, dan kemampuan untuk menyesuaikan dengan situasi baru atau lingkungan pada umumnya. Kecerdasan atau intelijensi berasal dari bahasa Latin, yaitu intelijensi, yang berarti menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. To organize, to relate, to bind together. Ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki seseorang, yaitu yang pertama, kemampuan menunjukkan pikiran atau memfokuskan tindakan. Artinya individu mampu menetapkan tujuan yang untuk dicapainya atau goal setting. Yang kedua, kemampuan untuk mengganti arah tindakan bila dituntut demikian. Artinya, seseorang mampu melakukan penyesuaian diri dalam lingkungan tertentu. Yang ketiga, kemampuan untuk mengkritik diri sendiri atau melakukan autokritik, artinya individu mampu melakukan perubahan atas kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya, mampu menilai diri sendiri. Menurut psikolog Amerika, kita dapat mengklasifikasikan kecerdasan menjadi 3 tipe. Yang pertama, kecerdasan real atau concrete intelligence. Kecerdasan real adalah kemampuan individu untuk menghadapi situasi-situasi dan benda-benda nyata yang dapat dilihat oleh mata dan dapat dirasakan oleh indera. Yang kedua adalah kecerdasan abstrak atau abstract intelligence. Kecerdasan abstrak adalah kemampuan manusia dalam mengartikan atau memahami suatu kata-kata, bilangan-bilangan, huruf-huruf, simbol-simbol, rumus-rumus, dan lain-lain. Yang ketiga,
Kecerdasan sosial atau social intelligence. Kecerdasan sosial adalah kemampuan seseorang untuk berhubungan dengan satu sama lain, atau dalam kecerdasan sosial digunakan seseorang untuk menyelesaikan masalah dengan individu lain. Selanjutnya adalah definisi siswa sekolah dasar. Dalam kriterianya, anak memiliki 4 tingkat perkembangan kecerdasan, yaitu yang pertama, tahapan sensori motorik, yaitu sekitar umur 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, pra-operasional konkret, sekitar umur 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, operasional konkret, umur 7 sampai 11 tahun. Dan yang keempat, operasional formal, yaitu umur 11 tahun ke atas. Karakteristik siswa sekolah dasar merupakan individu yang memiliki tingkat perkembangan yang relatif cepat merespon atau menangkap segala sesuatu dari berbagai aspek perkembangan yang ada. Anak juga merupakan sumber kekuatan bagi suatu negara, karena dari seorang anak dapat menjadi atau bisa mengubah negara atau dunia. Sedangkan ciri-ciri siswa sekolah dasar sebagai berikut. Yang pertama, memiliki ego yang tinggi. Yang kedua, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Yang ketiga, makhluk sosial. Yang keempat, memiliki pribadi yang unik. Yang kelima, kaya dengan fantasi. Yang keenam, daya konsentrasi yang pendek. Yang ketujuh, masa belajar yang paling potensial. Prinsip-prinsip perkembangan anak meliputi: yang pertama, anak berkembang secara terstruktur. Yang kedua, perkembangan terjadi dalam susunan yang sesuai dengan aturan. Yang ketiga, perkembangan anak berlangsung pada tingkat yang bervariasi di dalam dan di antara anak. Yang keempat, perkembangan baru didasarkan pada perkembangan sebelumnya. Yang kelima, perkembangan mempunyai pengaruh yang bersifat kumulatif. Selanjutnya, prinsip-prinsip perkembangan siswa sekolah dasar sebagai berikut. Yang pertama, anak belajar dengan baik jika kebutuhan fisiknya terpenuhi. Yang kedua, anak belajar secara terus-menerus menumbuhkan rasa pemahaman hingga menciptakan sesuatu. Yang ketiga, anak belajar melalui interaksi sosial antara satu sama lain. Yang keempat, motivasi timbul dari minat dan ketekunan. Kerangka berpikir. Banyak dampak positif maupun negatif yang diakibatkan oleh penggunaan gadget yang diterima oleh siswa sekolah dasar. Hal yang sering terjadi adalah kurangnya minat belajar siswa akibat terlalu asik bermain game dan melihat YouTube di gadget. Penggunaan gadget diharapkan mampu mempermudah siswa sekolah dasar dalam belajar serta mencari informasi tentang pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami di internet. Hal tersebut tentu dapat membuat situasi pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan mengurangi kejenuhan peserta didik. Desain penelitian. Desain penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan karena data yang dikumpulkan berupa wawancara guru. Adapun penulis menggunakan metode ini bertujuan untuk menemukan fakta dan kejadian yang benar-benar terjadi saat penulis melakukan penelitian. Penulis melakukan wawancara kepada guru agar mendapatkan informasi dan fakta-fakta yang dibutuhkan penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, penulis juga mencatat setiap jawaban dan melakukan penelitian dengan baik. Sumber data. Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam menyusul proposal ini dikelompokkan menjadi dua, yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah data yang diperoleh dari perilaku peristiwa itu sendiri, dengan pernyataan yang bersifat umum yang bertujuan untuk mengungkap data menurut Harris tahun 2013. Adapun yang dimaksud dari data primer adalah data yang berbentuk verbal atau kata-kata yang diungkapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya. Dalam hal ini adalah subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Berdasarkan kutipan di atas, maka data primer dalam penelitian ini yaitu guru kelas 5 di SD Negeri 6 Bulungan. Sumber sekunder. Sumber sekunder dapat disebut juga dengan sumber tambahan atau sumber penunjang. Sumber sekunder adalah sumber data yang tidak langsung dalam memberikan data pada pengumpulan data, misalnya dalam bentuk dokumen atau lewat orang lain. Menurut Nanang tahun 2011, dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah hasil transkrip nilai siswa sekolah dasar kelas 5. Teknik pengumpulan data.
Yang pertama adalah wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara atau interviewer yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara atau narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan menurut Haris tahun 2013. Jadi, wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan dialog atau tanya jawab dengan orang yang dapat memberikan keterangan atau informasi. Jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara mendalam, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanggung jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan dengan menggunakan pedoman wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Menurut Julian Shah tahun 2011, wawancara dilakukan kepada sumber primer, yaitu guru kelas 5 SD Negeri 6 Bulungan. Data-data yang diperoleh diharapkan dari wawancara mendalam tersebut, yaitu data pengaruh penggunaan gadget terhadap kecerdasan siswa sekolah dasar. Teknik pengumpulan data selanjutnya yaitu dokumentasi. Metode dokumentasi adalah kumpulan fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk teks atau artefak. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, dan foto, menurut Julian Shah tahun 2011. Metode ini digunakan untuk mencari data-data transkrip nilai siswa sekolah dasar kelas 5 SD Negeri 6 Bulungan. Metode analisis data. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu analisa yang mendasarkan pada adanya hubungan sistematik antar masalah penelitian. Analisis kualitatif dilaksanakan dengan tujuan agar peneliti mendapatkan makna data untuk menjawab masalah penelitian. Oleh karena itu, dalam analisis kualitatif, data-data yang terkumpul perlu disistematisasikan, distrukturkan, disemantikan, dan disistensiskan agar memiliki makna yang utuh, menurut Musfikon tahun 2012. Analisis data dalam penelitian kualitatif model Mills and Haberman ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu, pada saat wawancara, peneliti sudah analisis jawaban yang diwawancari. Bila kurang memuaskan setelah jawaban dianalisis, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu. Model lapangan ini menganalisis secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh, sehingga peneliti benar-benar mendapatkan hasil yang sesuai dengan fakta lapangan tanpa adanya rekayasa. Terima kasih, berikut yang dapat saya sampaikan, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.